Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak Ibu dan jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang saya muliakan rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Rabbul Alamin yang hingga petang hari ini masih memberikan kepada kita semuanya begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, hidayah, inayah serta taufiknya, sehingga alhamdulillah kita masih bisa hadir untuk menunaikan salat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjut dengan sama-sama mengkaji perkara yang berkaitan dengan masalah fikih, dan kita sampai pada bab adzan, yaitu pada pekan kemarin telah kita sampaikan mengenai hukum adzan, dan sore hari ini kita masuk pada redaksi adzan. Redaksi adzan. Qala ahlul ilmi, sebagian para ulama mengatakan innal adzan ala qillati alfadhihi qad ishtamala ala masail al-aqidah. Sesungguhnya adzan meskipun redaksinya itu sangat sedikit, namun mengandung berbagai macam perkara-perkara akidah. Zalika annahu bada'a bil akbariyah wa hiya tatadammanu wujudallahi ta'ala wa kamalahu, yaitu karena adzan ini dimulai dengan takbir, itu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang secara otomatis di dalamnya terkandung makna tentang keberadaan Allah serta kesempurnaannya. Kemudian setelah itu pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan penegasian, peniadaan ataupun larangan untuk melakukan kesyirikan. Nah, setelah itu kemudian disampaikanlah mengenai risalah ilahiyah yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu kemudian baru dipanggillah kaum muslimin terhadap sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu menjalankan ketaatan kepadanya secara khusus, yaitu yang berkaitan dengan masalah salat. Dan di sini sekaligus menunjukkan tentang satu di antara peran ataupun fungsi dari seorang utusan, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perintahnya kepada kita semuanya untuk mentaati beliau setelah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa redaksi yang nanti akan kita bacakan, di antaranya yang pertama adalah redaksi yang disampaikan oleh salah seorang sahabat, namanya adalah Abdullah bin Zaid, di mana beliau ketika itu mengisahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang beliau temui di dalam mimpinya. Dan redaksi yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid ini
dipilih ya oleh para ulama yang bermadzhab Hanafi dan bermadzhab Hambali. Dikatakannya sebagai redaksi yang paling kuat. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umat manusia ya, untuk melakukan sholat dan memanggilnya dengan menggunakan lonceng, ya, dengan menggunakan lonceng, maka ketika itu Abdullah bin Zaid bercerita, di dalam mimpiku ada seseorang yang mengelilingi diriku. Dia berputar mengelilingi beliau, dan orang itu membawa lonceng, pada tangannya, ya, membawa dengan tangannya sendiri. Maka aku bertanya, wahai Abdullah, apakah Anda ingin menjual lonceng tersebut? Maka aku kemudian si orang yang membawa lonceng tadi menjawab, dia menjawab, wa matasnau bihi, apa yang akan engkau lakukan dengan lonceng yang akan engkau beli dari diriku? Fakultu, maka Abdullah bin Zaid mengatakan, aku akan memanggil manusia ya untuk sholat dengan menggunakan lonceng tersebut. Maka kemudian orang tadi yang membawa lonceng tadi, dia bertanya kepada Abdullah bin Zaid, apakah mau aku tunjukkan kepada dirimu dengan sesuatu yang lebih baik ya untuk memanggil manusia ketimbang dengan menggunakan lonceng? Maka aku katakan kepada orang tersebut, ya tentu saja aku mau. Maka orang tadi kemudian mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah kemudian Abdullah bin Zaid setelah itu dia terdiam beberapa saat. Dan beliau merenungkan apa yang disampaikan oleh orang tadi ya, di dalam mimpinya tersebut. Nah setelah itu kemudian orang tadi mengatakan, dan apabila Anda mengajak manusia untuk segera melakukan salat, yaitu untuk iqamah, maka katakanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka di waktu pagi harinya aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku menginformasikan apa yang aku dapatkan ataupun apa yang aku temui di dalam mimpiku tersebut. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya ya itu adalah mimpi yang hak, insyaallah, kata Rasulullah. Itu merupakan mimpi yang benar. Maka kemudian Abdullah bin Zaid diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar berdiri bersama Bilal. Kenapa? Karena Bilal memiliki suara yang lebih keras. Ya, dia mengatakan, maka sampaikanlah apa yang kau dapatkan di dalam mimpimu itu kepada Bilal agar dia beradzan. Fa innahu anda sautan minka, karena dia suaranya lebih melengking, lebih keras, lebih jauh ketimbang dirimu.
Maka aku pun berdiri bersama Bilal dan aku menyampaikan apa yang aku dapatkan di dalam mimpiku itu kepada Bilal. Jadi dia berdiri di sampingnya, Bilal di sampingnya. Nah kemudian dia mendikte kepada Bilal agar menirukan apa yang diucapkannya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendengarkan dari rumahnya apa yang dilantunkan oleh Bilal tersebut. Dan dia mengatakan, demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, wahai Rasulullah, sungguh aku melihat di dalam mimpiku sebagaimana apa yang dia lihat. Jadi kebetulan Umar bin Khattab pun juga bermimpi yang isinya sama dengan mimpi yang didapatkan dialami oleh Abdullah bin Zaid. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fadillahil hamdu, dan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah segala pujian. Dan insya Allah untuk redaksi ini sudah familiar di tengah-tengah kita kaum muslimin, wabil khusus yang ada di Indonesia, bahkan kita juga mendapati yang ada di Mekah, di Madinah, itu menggunakan redaksi adzan yang didapatkan oleh Abdullah bin Zaid dan didapatkan pula oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam mimpi-mimpi beliau. Jadi ini adzan yang dipegangi oleh para ulama yang bermadzhab Hanafi dan Hambali. Yang kedua, ada pun redaksi yang diamalkan oleh para ulama yang bermadzhab Syafi'i, dan ini dilakukan pula tentu oleh orang-orang yang bermadzhab Syafi'i. Maka mereka bertopang pada hadis dari Abu Mahdhurah, ya, hadis Abu Mahdhurah. Sebetulnya redaksi adzannya sama dengan redaksi adzan yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid dan juga didapatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Akan tetapi di dalam hadis Abu Mahdhurah ini ada ziyadatut tarjih, ya, ziyadatut tarjih, ada tambahan yang berupa tarjih. Apa itu tarjih? Yaitu mengulang dua kalimat syahadah, ya, mengulang syahadatain, itu diulang. Walihada akhadha biha Syafi'iyatu, oleh karena itu para ulama yang bermadzhab Syafi'i berpegang dengan adzan dari Abu Mahdhurah, ya, mengenai praktek tarjihnya insyaallah nanti. Amal Malikiyah, adapun para ulama yang bermadzhab Maliki, mereka berpendapat bahwasanya takbir di awal adzan itu cukup 2 kali saja. Jadi kan yang biasa itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akan tetapi untuk Malikiyah, para ulama yang bermadzhab Maliki cukup sekali saja. Sekali namun mengandung 2 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena menurut sebagian para ulama, di antaranya adalah Syekh Abdul Latif bin Badawi, bahwa redaksi Allah Akbar, Allahu Akbar itu dikatakan sebagai satu ucapan. Itu dengan menyambungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini cuma 1 kali saja. Jadi untuk para ulama yang bermadzhab Maliki. Sebagaimana takbir yang diucapkan di akhir adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat di kota Madinah dan yang juga didapatkan oleh mimpi yang lain dari Abdullah bin Zaid. Jadi beliau mimpi 2 kali, namun redaksi adzannya
ada perbedaan sedikit, yaitu di bagian awalnya. Itu takbirnya ada yang cuman Allah Akbar, ada yang Allah Akbar. Jadi ada yang dua, ada yang diulangi dan ada yang tidak diulangi. Wasahih, bagaimana kemudian yang benar menanggapi adanya tiga perbedaan yang ada? Inna kullama ja'at bihi sunnah min sifatil adhan fa innahu jaizun. Semua yang datang di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sifat-sifat adzan, ya, dengan berbagai macam redaksinya, maka boleh untuk diucapkan, boleh untuk digunakan sebagai adzan. Wa yanbaghi adamul iltizam bi suratin wahidatin minha. Dan yang lebih bagus lagi adalah tidak hanya berkomitmen, ya, tidak hanya berkomitmen berpegang teguh dengan satu redaksi saja. Bal yu'adzin bihadza taratan wa bihadza taratan. Akan tapi terkadang adzan dengan modelnya Hanafiyah dan Hanabila, terkadang dengan menggunakan modelnya Syafi'iyah, terkadang dengan menggunakan modelnya Malikiyah. Lakin akan tetapi bisyartin, dengan syarat an la yahsula tashwishu wa fitnatun. Tidak akan terjadi kasak kusuk di tengah masyarakat dan tidak terjadi fitnah. Jadi jangan sampai kemudian tiba-tiba adanya beda. Misalnya langsung menggunakan modelnya Malikiyah. Ya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kok cuma sekali? Ataupun kemudian dengan tarjih, yaitu mengulang dua kalimat syahadatnya. Wah, ini tadi lupa apa ya muadzinnya. Maka yang paling bagus adalah terkadang dilakukan dengan cara ini, terkadang dilakukan dengan cara yang itu. Dengan catatan tidak akan muncul kasak kusuk, kegelisahan dan fitnah di tengah masyarakat. Karena ketika nanti terjadi kasak kusuk, apalagi fitnah, wah ini menjadi bahan ataupun sebab pertikaian di tengah masyarakat. Tentu ini juga tidak diinginkan. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi kasak kusuk, kegelisahan, kegalauan, apalagi fitnah di tengah masyarakat? Caranya harus disampaikan semacam ini. Jadi nanti suatu saat kalau panjenengan mendengarkan adzan ini sudah tidak kaget lagi. Oh, modelnya Maliki, tidak kaget. Mendengar modelnya Syafi'i, tidak kaget. Tapi di tempat kita yang rata-rata bermadzhab Syafi'i, yang digunakan adzannya siapa? Model siapa? Hanafi dan Hambali. Tidak masalah. Tidak masalah. Karena kaidahnya tadi, semua redaksi adzan yang memang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh untuk digunakan, boleh untuk digunakan. Ya, sebagaimana juga misalnya ketika membaca nanti membaca doa istiftah itu kok macam-macam, juga boleh-boleh saja selama ada hadisnya. Nah, dengan cara kita terkadang membaca ini, terkadang membaca itu ada beberapa faedah yang akan didapatkan. Yang pertama adalah hifdzus sunnah wa nashru anwa'iha bainan nas, yaitu berupaya untuk menjaga sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah SAW dan menyebarkan berbagai macamnya, variannya di tengah masyarakat, sehingga tidak ada kayak tadi keyakinan bahwasanya yang benar hanya ini,
Yang benar hanya itu. Sementara semuanya datang dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, at-taisir 'alal mukallaf. Fa inna ba'daha qad yakunu akhaffa min ba'din fayahtaju lil amal. Mempermudah bagi orang-orang yang mendapatkan beban untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang di antara satu varian itu lebih ringan, lebih ringan ketimbang varian yang lain. Contohnya masalah wudu yang dulu pernah kita sampaikan. Yang kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marratan wahidatan aw marrataini aw salasa marratin. Biasa Nabi SAW terkadang wudunya cuma sekali, terkadang kemudian mengulangnya, setiap gerakannya itu diulang 2 kali, terkadang setiap gerakannya diulang 3 kali. Maka kita tinggal lihat situasi dan kondisi. Dalam kondisi yang sedang misalnya banyak orang antri banyak orang antri yang mau berwudu tidak bagus juga kita berlama-lama di dalam berwudunya 3 kali. Kita lihat mereka ngantri, apalagi sudah komat Kemudian ketika memang waktunya longgar, apalagi kemudian tidak sedang ngantri, airnya pun juga mencukupi, silahkan diulang 3 kali. Maka yang kedua faedahnya adalah dalam rangka untuk mempermudah bagi kita semuanya di dalam menjalankan agama, menimbang terkadang di sebagian varian syariat itu ada yang lebih ringan ketimbang varian yang lain. Maka kita lihat situasi dan kondisi dan mudah untuk kemudian kita mengamalkannya. Salisan faedah yang ketiga adalah hudurul qalbi wa adamu milalihi wa sa'amatihi. Dengan senantiasa kita ataupun dengan kita mengubah-ubah redaksi itu tidak ada kemonotonan, tidak monoton. Jadi dengan tidak monoton itu kita berpikir bisa menghadirkan hati, tidak bosan, tidak jemu ataupun tidak jenuh. Rabian yang keempat, al-amalu bisyariah ala jami'i wujubiha. Kita berupaya mengamalkan syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh bentuknya, dengan seluruh variannya. Yang kelima, tarbiyatun nas ala qabulir ra'yi al-mukhalifi mimma warada syar'u bihi mimma la ilma lahum bihi. Mendidik kaum muslimin untuk bisa menerima untuk bisa menerima pendapat dan pandangan orang-orang yang menyelisihi dengan dirinya dalam perkara-perkara yang memang syariat itu datang. Syariat itu datang membawa perbedaan tersebut yang boleh jadi belum mereka ketahui. Yang boleh jadi belum mereka ketahui. Coba mungkin kita tanya saja kepada diri kita yang kali ini, yang sebelum ini belum pernah mendengarkan adanya perbedaan adzan. Kira-kira kalau tiba-tiba panjenengan mendengarkan model adzannya Syafi'iyah, kira-kira gimana? Kok aneh? Ki agama Islam corong di meneh kan gitu ya. Boleh jadi berpikiran semacam itu padahal nyatanya ada dalilnya. Ya at-tarji fil adzan. At-tarji fil adzan. Ta'rifut tarji. At-tarji fil adzan huwa ayyakhfadha ataupun ayyukhfidhal muadzinu sautahu bisyahadataini ma'a isma'ihi al-hadirina summa ya'udu fayarfa'u sautahu bihima. At-tarji adalah tarji di dalam adzan, mengulang di dalam adzan, maknanya seorang muadzin itu merendahkan suaranya ketika mengucapkan 2 kalimat syahadah. Ketika mengucapkan 2 kalimat syahadah dengan tetap memperdengarkan kepada kaum muslimin. Artinya kaum muslimin tetap mendengarkan suaranya. Kalau nggak mendengarkan misalnya cuman pelan banget,
namun ada jeda lama. Ini muadzinnya lupa apa ya kan gitu. Padahal dia tidak lupa. Setelah itu kemudian dia mengulang bacaan dua syahadat tadi, yarfa'u sautahu, dengan mengeraskan, mengangkat suaranya. Prakteknya bagaimana? Ya, misalnya gini. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan yang dua syahadat yang pertama. Setelah itu kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi syahadat, dua kalimat syahadat yang pertama itu suaranya dipelankan dengan tetap memperdengarkan kepada orang yang ada di sekitarnya. Nah, yang kedua suaranya diperkeras sebagaimana kerasnya redaksi-redaksi yang lainnya. Jadi yang direndahkan adalah dua kalimat syahadat itu. Adapun ini dua kalimat syahadat yang pertama, adapun yang keduanya maka sama dengan lantunan untuk lafaz-lafaz yang lainnya. Itu yang disebut dengan istilah tarji' fil adzan, ya, at-tarji' di dalam adzan. Bagaimanakah hukum mengenai tarji' itu sendiri? Ya, bagaimanakah hukum mengenai tarji' itu sendiri? Dalam hal ini terjadi silang pendapat juga di kalangan para ulama. Yang menimbang tadi, sebagian berpegang pada adanya Abdullah bin Zaid, sebagian berpendapat dengan pendapatnya Malikiyah, sebagian berpendapat dengan redaksinya Syafi'iyah. Pendapat yang pertama mengatakan yukrahu tanzihan. Jadi mengucapkan azan dengan tarji itu dianggapnya sebagai makruh, dalam rangka untuk untuk tanzih, untuk membersihkan, mensucikan agama ini dari tambahan-tambahan. Ini mereka menganggap bahasanya itu adalah tambahan. Dan ini merupakan pendapat dari para ulama yang bermadzhab Hanafi. Dan bahkan mereka mengatakan tentang makruhnya tarji itu merupakan pendapat yang kuat. Dan mereka berdalil bahwasanya Bilal di dalam adzannya tidak ada tarji'. Ya, tadi memang diajarkan oleh Abdullah bin Zaid tidak ada tarji'nya. Dan karena itu bukanlah adanya para malaikat yang turun dari langit yang mengajarkan kepada Abdullah bin Zaid dan juga Umar bin Khattab di dalam mimpi-mimpi beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Pendapat yang kedua, anna tarji' sunnatun wa huwa qawlu indal Malikiyah. Bahasanya tarji' itu merupakan sunnah dalam pendapat sebagian para ulama yang bermadzhab Maliki. Wa huwa sahih inda Syafi'iyah, dan menurut pendapat para ulama yang bermadzhab Syafi'i, adzan yang benar itu yang ada tarji'nya. Itu berarti adanya jenengan gimana ini Pak? Enggak benar menurut pendapat para ulama yang bermadzhab Syafi'i. Wa riwayatun indal Hanabilah, dan satu riwayat dari ulama yang bermadzhab Hambali mengatakan yang sahih itu adzannya adalah dengan tarji'. Milih yang mana Pak? Milih yang mana? Milih yang al-qaulus salis, pendapat yang ketiga. Annahu mubahun, bahwasanya mau tarji' mubah. Falaisa bi sunnah walaysa bi makruh, ya tidak ada sunnah
dan tidak dikatakan sunnah secara khusus dan juga tidak dikatakan makruh. Mubah, boleh-boleh saja. Sebagaimana boleh mau model adanya Hanabilah dan Hanafiyah, juga sebagaimana boleh mau adzan dengan caranya Malikiyah. Silakan, boleh-boleh saja. Wa huwa qaulul Hanafiyah, dan ini merupakan pendapat Hanafiyah, was sahih indal Hanabilah, dan menurut pendapat yang benar dalam pandangan para ulama yang bermadzhab Hambali. Jadi yang benar itu ya boleh semuanya. Yang boleh semuanya dengan catatan tadi di depan. Tidak akan muncul kasak kusuk, tidak akan muncul fitnah di tengah masyarakat. Dan ini yang selainnya senantiasa kita ajarkan kepada kaum muslimin. Ini loh ada saksi adzan begini, ini ada saksi adzan begini. Jadi nanti kalau suatu saat panjenengan mendengarkan adzan yang model begini, ini memang juga ada tuntunannya. Wasahih min hadzal aqwal, dan yang benar menurut pendapat-pendapat ini, anna tarji' fil adzan jaiz, ya bahasanya at-tarji' mengulang 2 kalimat syahadat di dalam adzan hukumnya boleh. Fala yukrahul amal bihi wala tarkuhu bal kilahuma sabitun anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mau tarji' tidak boleh dikatakan makruh, ya, tidak boleh dikatakan makruh sebagaimana pendapat Maliki. Demikian juga mau tidak tarji' juga boleh-boleh saja, karena kedua-duanya memang ada dasarnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman syaa'a yurajji fi adzanihi raja'a wa man syaa'a lam yurajji. Maka siapa yang ingin tarji' monggo, yang tidak ingin tarji' juga silahkan. Wa dzalika litanawwis sifati alwaridati fil adzan, karena itu merupakan varian, ya, merupakan varian yang memang valid datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah sifat adzan. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa idza kana kadzalik fas-shawab madhhabu ahli hadis wa man wafaqahum min tasrihi kulli ma sabata fi dzalika 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam la yakrahuna sya'an min dzalika. Apabila keadaannya memang demikian, maka yang benar adalah mazhabnya ahli hadis dan orang-orang yang sepakat dengan mereka, yaitu apa? Tentang memperkenankan segala sesuatu yang ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kemudian memakruhkan sesuatu, menganggap dibenci sesuatu yang ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Il tanawwa' sifatul adzan wal iqamah katanawwi sifatil qiraat wat tasyahhudat wa nahwa dzalika. Wa laysa li ahadin ay yakraha ma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Karena varian tentang sifat adzan ataupun tentang sifat iqamah itu sebagaimana varian dalam sifat bacaan, dalam sifat bacaan, semisal bacaan di dalam istiftah, semisal nanti bacaan di dalam sujud, di dalam ruku', memang bervariasi, ataupun bacaan dalam tasyahud dan yang lainnya. Maka tidak sepantasnya bagi seorang pun untuk membenci sesuatu yang memang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Rabian yang keempat berkaitan dengan masalah adzan ini adalah suarul adzan, suarul adzan, bentuk-bentuk adzan. Awalan suratul adzan indal Hanafiyah wal Hanabilah. Bentuk adzan, redaksi adzan dalam pandangan ulama Hanafi dan Hambali, itu sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini merupakan redaksi adzan yang didasarkan pada hadis Abdullah bin Zaid di dalam mimpi beliau. Di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad di dalam musnadnya. Demikian kita jeda sebentar ya, untuk menyambung nanti redaksi yang lain. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Baik, kita lanjutkan sedikit ya untuk redaksi adzan ataupun sekedar menggarisbawahi redaksi adzan yang ada di kalangan para ulama yang bermadzhab Syafi'i, yaitu sebetulnya secara umum redaksi adzannya sama dengan yang pertama, ya tidak ada yang berbeda. Cuman perbedaan yang ada adalah semata-mata mengulang dua kalimat syahadat, itu saja. Mengulang dua kalimat syahadat, di mana bacaan syahadatain yang pertama itu suaranya dipelankan, dan baru yang kedua itu suaranya yang tinggi sama dengan redaksi untuk takbirnya ya, dan untuk yang lainnya. Dan redaksi yang ketiga yaitu yang dipegangi oleh para ulama yang bermadzhab Maliki juga sama ya, sama dengan redaksi yang pertama. Perbedaannya hanya ada pada ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu saja. Kalau yang pertama Hanabilah dan Hanafiyah itu dua kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek. Untuk yang pertama dua kali, adapun yang bermadzhab para ulama yang bermadzhab Maliki cuma sekali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, seperti bacaan takbir ketika iqomah, itu aja. Tidak ada perbedaan yang prinsip secara redaksi. Satunya dikurangi dikit karena memang ada hadis begitu, satunya ditambah dikit karena memang ada hadis yang menjelaskan begitu. Jadi tambahannya ataupun pengurangannya dari yang didapatkan oleh Abdullah bin Zaid dan oleh Umar bin Khattab di dalam mimpi-mimpi beliau itu, bahkan juga satunya sama, sumbernya juga dari Abdullah bin Zaid ya, tentang hanya mengucapkan takbirnya itu Allah Akbar, Allah Akbar satu kali saja. Demikian yang kita sampaikan di sore hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi pengetahuan yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kalau mau diamalkan di sini juga yang penting masyarakat tahu dulu, jangan langsung tiba-tiba nanti adanya beda, malah jadi fitnah di tengah masyarakat. Ya, sebagaimana nanti kan ada adzan, ini di sini juga dibahas juga, adzan pertama, yaitu kalau di Saudi, di Madinah biasa itu jam 1 jam sebelum adzan subuh, kurang lebih daripada itu sudah ada adzan yang pertama. Nah, di sini kalau mau diadakan silakan, namun sekali lagi diumumkan dulu di tengah masyarakat. Kalau di tempat kami sudah terbiasa, jadi cuman
kadang-kadang yang tidak konsisten muadzinnya, kadang ada, kadang tidak ada. Ya, jadi yang penting ketika ingin mengamalkan sesuatu yang sekiranya itu berbeda dengan kebiasaan yang ada di tengah masyarakat, itu diinformasikan terlebih dahulu. Demikian, ada pertanyaan? Oh ya, monggo Pak. Mau nyuwun pirsa. Iya. Kalau baca Quran itu kan ada mat, ada panjang pendek, terus kedak kate. Ini untuk ada itu apa itu ada. Terus saya kuping saya itu sudah kurang kayak. Nah itu antara melafalkan sholat dengan melafalkan falah itu apa dua-duanya hak berat atau hak ringan nyun besok menawi tentang. Matur nuwun ya pertanyaannya. Apakah ketika adzan itu juga menggunakan kaidah tajwid lah gitu Pak G, sebagaimana ketika membaca Quran itu ada matnya, ada mat itu panjang, ada tasdidnya, jawabnya iya. Ya, iya. Cuman memang yang diwarisi dari waktu ke waktu ya untuk untuk akhirnya ini yang biasanya lebih diperpanjang, ya, lebih diperpanjang. Yang biasanya cukup 2 ketukan itu menjadi lebih. Misalnya hayya 'alal falah kan panjang, gitu. Nah, jadi ini yang biasanya diperpanjang, tapi itu tidaklah merubah arti. Nah, kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan antara akhir daripada as-shalah dan falah ya Pak G? Ada. Karena kalau as-shalah itu huruf akhirnya adalah apa? Ha. Jadi, adapun falah itu akhirnya adalah ha. Nah, jadi memang berbeda. Bukan kho tapi ha. Ya. Hayya 'alal falah, ya. Ha. Jim ha. Nah, adapun yang pertama salat itu adalah tak marbutoh, berarti sholah. Jadi napa ha ya, di suaranya mulai muncul dari dada. Ngoten, Pak. Menikah yang itu tadi karena kuping saya sudah tua ini mengaliri kepada punya keutamaan. Nanti di mahsyar itu wahyu wahyu. Tapi kalau ada kesalahan seperti itu yang Allah alam nanti jawabnya. Itu dan sudah diilmi masih aja bahwa ini hak itu kesuci ya. Terus satu lagi kalau bannya itu dipanjatkan itu benar tidak? Apanya Pak? Oh, terima kasih. Ini memang mungkin juga ada koreksi bagi sebagian muadzin. Yang pertama, kalau memang sudah diingatkan ini beda loh antara ha dan ha. Ya tugas yang sudah mengingatkan ya sudah. Artinya apalagi sudah diulang-ulang kok sih kayak gitu ya, kita pertama mungkin husnudzon, jangan-jangan memang tidak bisa membedakan. Tapi yang kedua ya mungkin melalui orang lain untuk mengingatkan, mungkin yang dianggap qurra ya ahli baca yang disuruh ingatkan. Jadi ini keutamaan adzan itu luar biasa. Jadi nanti di akhirat itu orang yang suka adzan itu akan menjadi orang yang sangat terkenal karena banyak diketahui oleh manusia. Ya. Kenapa? Karena nanti lehernya itu akan panjang. Ya, leher muadzin di hari kiamat itu akan panjang. Jadi orang akan tahu, oh itu dulu di dunia tugasnya muadzin. Nah, kemudian yang kedua, ketika mengucapkan Allahu Akbar, apakah barnya boleh dipanjangkan? Jawabnya tidak boleh. Ya. Karena itu nanti akan bisa merubah makna. Jadi di situ baknya pendek. Allahu Akbar. Sudah, jadi jangan bar. Nah, salah itu. Jadi sesuatu yang besar. Ya. Bedanya apa Ustaz? Biar kami dengar semua itu maknanya menjadi beda. Perlu buka kamus dulu Pak. Jadi yang jelas di situ kan ada tambahan alif ya. Jadi
Kalau akbar itu maknanya adalah yang paling besar. Kalau akbar itu nanti kita coba buka kamus dulu karena saya belum mengerti maknanya, tapi yang jelas menjadi berubah makna. Insya Allah menjadi PR untuk pekan depan insya Allah ta'ala. Maka yang bisa kita sampaikan di sore hari ini, mohon maaf atas segala salah dan kurang, dan yang sempurna maha benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.